Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini materi yang akan dibahas yaitu tentang koordinat kartesius dan khususnya dalam hal posisi titik terhadap subu X dan juga subu Y. Pengenalan koordinat kartesius. Di sini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui untuk bisa lebih memahami apa itu tentang koordinat kartesius. Istilah-istilah tersebut, misalnya koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis atau dilambangkan dengan X, Y. Kemudian istilah sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik koordinat kartesius. Pada sistem koordinat dikenal istilah 1. Posisi titik dan 2. Posisi garis. Posisi titik ini yang harus kalian ketahui, yang terdiri dari titik asal, sumbu X, dan sumbu Y. Kemudian juga posisi garis, di mana terdapat dua garis atau lebih. Posisi kedua garis tersebut bisa saling sejajar, ataupun garisnya saling berpotongan, ataupun kedua garis tersebut saling tegak lurus. Berikut ini ditampilkan gambar bidang atau diagram kartesius. Lihat gambarnya. Diagram kartesius terdiri dari dua garis yang saling tegak lurus, yang mendatar berwarna merah disebut juga sumbu X, dan yang tegak berwarna hijau disebut juga sumbu Y. Kedua garis tersebut berpotongan di tengah-tengah atau disebut juga titik asal, di mana koordinatnya 0,0. Pengukuran dari 0,0 ini bergerak ke kanan bertanda positif, dan dari 0,0 bergerak ke kiri bertanda negatif. Ataupun juga dari 0,0 bergerak ke atas bertanda positif, dan juga dari 0,0 di sini bergerak ke bawah bertanda negatif. Kedua garis di sini ujung-ujungnya berupa tanda panah, baik yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Artinya panjangnya tidak terhingga. Bisa dilihat pada tulisan berikut. Koordinat kartesius terdiri dari dua garis yang berpotongan saling tegak lurus, yang diberi nama sumbu X untuk garis mendatar warna merah, dan sumbu Y garis tegak yang berwarna hijau. Pembagian bidang kartesius. Berikut ini diperlihatkan bagaimana pembagian bidang kartesius. Pada gambar berikut, bidang kartesius dibagi menjadi 4 bagian, di mana setiap bagian dibatasi oleh garis mendatar dan juga garis yang tegak. Bagian pertama disebut juga kuadran 1, letaknya di sebelah kanan atas. Bagian yang kedua disebut juga kuadran kedua, letaknya di kiri atas. Bagian yang ketiga disebut juga kuadran ketiga, letaknya di kiri bawah. Bagian yang keempat atau disebut juga kuadran keempat, yang letaknya di sebelah kanan bawah. Untuk kuadran 1, garis yang digunakan yaitu garis mendatar positif, garis tegak positif. Kemudian kuadran yang kedua, garis yang digunakan yaitu yang mendatar, garis negatif, dan yang tegak positif. Untuk kuadran yang ketiga, garis yang digunakan yang mendatar di sini negatif, dan yang tegak di sini negatif. Dan terakhir kuadran keempat yang letaknya di bagian kanan bawah, garis yang digunakan yaitu sumbu X positif dan juga sumbu Y negatif. Berikut ini ditunjukkan bagaimana cara membaca koordinat kartesius
pada suatu bidang kartesius. Cara membaca titik koordinat diawali pada sumbu X, kemudian sumbu Y, atau bisa dituliskan X, Y. Kemudian ini ditunjukkan gambarnya dan bagaimana cara membacanya untuk setiap koordinat kartesius. Dimulai dari posisi titiknya. Posisi titik yang pertama yaitu titik yang berwarna ungu. Warna ungu di sini letaknya di tengah-tengah kedua garis yang saling berpotongan. Karena letaknya tepat di tengah-tengah dan merupakan titik awal perhitungan angkanya, maka koordinatnya adalah 0,0. Kemudian titik yang kedua yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau di sini berada di kuadran yang ke-1. Kita bisa membaca angkanya, yaitu pertama terhadap sumbu X-nya dulu. Tarik garis dari titik hijau ini ke sumbu X yang di bawahnya, yaitu pada angka 2, dan ke samping kirinya, yaitu pada angka 3. Berarti cara pembacaannya titik hijau 2,3. Kemudian titik yang ketiga untuk yang warna merah. Yang warna merah berada di sebelah kiri atas atau pada kuadran yang kedua. Lihat titik merah ini letaknya di sini, membacanya terhadap sumbu X yang dulu berarti ke bawah, yaitu -3. Kemudian sumbu Y-nya ke samping, yaitu 1. Berarti koordinat titik yang merah pembacanya -3,1. Kemudian titik yang keempat yang berwarna biru, dia berada di koordinat atau kuadran yang ketiga di sebelah kiri bawah. Ini lihat titik yang berwarna biru. Cara membacanya terhadap sumbu X dulu, tarik ke arah sumbu X ke atas. Ini letaknya antara -1 dan -2, berada di tengah-tengah, berarti membacanya -1,5. Kemudian ditarik garis ke kanan ke arah sumbu Y, letaknya antara -2 dan -3. Jadi cara membacanya -2, -5, sehingga koordinat titik yang warna biru bisa dibaca -1,5, -2,5, berada di kuadran yang ketiga. Bagaimana menentukan titik koordinat pada suatu bidang kartesius? Di sini ada gambarnya. Tentukanlah titik koordinat A, B, C, dan D pada bidang kartesius berikut. Ini ada gambarnya. Ini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Untuk titik yang A berada di kuadran yang ke-1. Cara membacanya terhadap sumbu X dulu, kemudian terhadap sumbu Y. Sumbu X ditarik ke bawah, bertemu angka 2, dan ke sumbu Y ke samping kiri bertemu pada angka 3. Berarti titik A koordinatnya 2,3. Kemudian titik B letaknya di kuadran yang keempat di sebelah kanan bawah. Kita lihat titik B terhadap sumbu X bertemu pada angka 3. Kemudian ke sebelah kirinya terhadap sumbu Y bertemu pada angka -3. Berarti koordinat B cara membacanya -3,-3. Selanjutnya untuk titik C berada di kuadran yang ketiga. Cara membacanya terhadap sumbu X dulu, tarik garis ke atas, ketemu pada angka -5, kemudian tarik garis ke sebelah kanan, ketemu pada angka -4. Berarti titik C letaknya pada koordinat -5, -4. Terakhir untuk titik D, letaknya pada kuadran yang kedua. Di sini titik D, tarik garis pertama terhadap sumbu X-nya dulu, yaitu ketemu pada angka -5,
kemudian terhadap sumbu Y ke samping kanan bertemu pada angka 2. Berarti koordinat titik D yaitu min 5,2. Ini ditampilkan gambar bidang kartesius dengan beberapa titik yang belum diketahui koordinatnya. Pada titik-titik koordinat di sini kalian diharapkan bisa menentukan berapa koordinat dari setiap masing-masing titik. Ini sudah diurutkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Semoga kalian bisa mengerjakan berdasarkan pembahasan dari sebelumnya. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat dan juga menambah pengetahuan kalian. Wassalam.